Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi sumber daya manusia, mata kuliah pengelolaan pendidikan. Sebelum menyampaikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Igustiayu Putri Pratiwi, absen 14, dan teman saya Dwi Darmasanti, absen 13. Yang pertama ada pengertian sumber daya manusia. Oke, materi pertama yaitu pengertian sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia sendiri banyak dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama ada Ahmad Toharji pada tahun 2002, yaitu menyimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah segala potensi yang ada pada manusia, baik berupa akal pikiran, tenaga, keterampilan, emosi, dan sebagainya yang dapat digunakan baik untuk dirinya maupun untuk organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada Mattis and Jackson pada tahun 2006 mengungkapkan bahwa sumber daya manusia adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Selain itu, ada juga Hasibuan pada tahun 2003 mendefinisikan bahwa pengertian sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah segala potensi yang dimiliki manusia, baik berupa daya pikir, tenaga, keterampilan, emosi, dan potensi lainnya yang dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi keinginannya sendiri ataupun untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada komponen data sumber daya manusia. Komponen data sumber daya manusia di sini ada 5. Yang pertama, kualitas pekerjaan dan inovatifnya. Kualitas kerja adalah suatu hasil yang dapat diukur dengan efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik dan berdaya guna. Inovatif yaitu kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru. Dan yang kedua ada kejujuran dalam bekerja. Kejujuran selain membawa banyak dampak yang positif, kualitas pekerjaan dan inovatifnya. Kualitas kerja adalah suatu hasil yang dapat diukur dengan efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik dan berdaya guna. Inovatif yaitu kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru. Dan yang kedua ada kejujuran dalam bekerja. Kejujuran selain membawa banyak dampak yang positif, juga membawa kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Pentingnya kejujuran dalam bekerja wajib kita terapkan sejak usia dini agar senantiasa bersikap jujur dalam berbagai tindakan. Dan yang ketiga ada kehadiran dalam bekerja. Kehadiran seorang karyawan sebagai sebuah kewajiban yang harus dilakukan kecuali ada hal-hal lain yang sifatnya penting dan hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Sistem kehadiran karyawan sudah ditentukan dan diatur dari perusahaan dan kemudian diterapkan di masing-masing bagian. Yang keempat ada pengetahuan tentang pekerjaan. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang tenaga kerja agar dapat melakukan kerja dengan wajar. Pengalaman kerja ini sebelum ditempatkan dan harus diperoleh pada ia bekerja dalam pekerjaan tersebut. Yang kelima ada tanggung jawab terhadap pekerjaan. Dalam bertanggung jawab berarti kita sedang menyelesaikan sebuah masalah. Di dalam bekerja selalu saja ada kesalahan yang kita perbuat. Dan kesalahan tersebut harus dipertanggungjawabkan, harus diselesaikan. Di saat kita menyelesaikan masalah itu, kita harus bijaksana dalam memilih cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal tersebut agar rasa tanggung jawab yang telah kita kerjakan dapat berhasil dengan baik, sehingga masalah itu kita dapat selesaikan dengan bijaksana. Oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Gung Putri, yaitu fungsi sumber daya manusia.
Fungsi sumber daya manusia yaitu yang pertama sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja disebut juga dengan manpower, merupakan seluruh penduduk yang memiliki usia siap kerja atau produktif. Tenaga kerja mempunyai kemampuan untuk memberikan jasa setiap satuan waktu yang berguna untuk menghasilkan produk berupa barang maupun jasa yang dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri atau orang lain. Yang kedua yaitu sebagai tenaga ahli. Sumber daya manusia dapat berfungsi sesuai bidang dan kemampuan salah satunya adalah sebagai tenaga ahli bagi suatu perusahaan atau negara. Yang ketiga sebagai pemimpin. Sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas lebih besar dengan skill dan pengalaman yang mumpuni dapat berfungsi sebagai pemimpin bagi suatu golongan perusahaan maupun organisasi. Yang selanjutnya sebagai tenaga usahawan. Sumber daya manusia yang dapat menjadi tenaga usahawan adalah mereka yang dapat melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan kemandirian dalam rangka menciptakan suatu produk baru yang bermanfaat bagi orang banyak maupun lingkungannya. Yang terakhir, berfungsi dalam pengembangan iptek. Sumber daya manusia juga mempunyai fungsi dalam penemuan dan pengembangan ilmu sehingga dapat digunakan untuk kemajuan dirinya sendiri, lingkungan, dan orang lain termasuk perusahaan ataupun organisasi. Selanjutnya yaitu contoh-contoh sumber daya manusia. Macam sumber daya manusia sangat banyak dan beragam. Jika dilihat dari standar usia sumber daya manusia, dapat berupa seorang karyawan mahasiswa yang memiliki skill atau kemampuan tertentu, para pencari kerja memiliki keahlian di bidang tertentu, para pemimpin perusahaan, para tenaga ahli dan teknisi, dan sebagainya. Baik, saya akan membuat kesimpulan dari presentasi dari kami, yaitu kesimpulannya, sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pembangunan sebuah negara. Maka peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi pembangunan sangat diperlukan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang sumber daya manusianya masih kurang dari segi kualitas dan produktivitasnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Om Santi Santi.